Membuat CG environment bukanlah hal yang mudah. Kadang tuh kita pas buat bingung ya, mulai dari mana enaknya. Nah, di sini saya akan memberikan 5 tips supaya CG environment yang teman-teman buat bakal lebih kelihatan bagus, keren, dan epic. Oke, jadi teman basi-basi, ini dia tipsnya. Yang pertama adalah reference. Yes, ini adalah suatu hal yang saya ulang berkali-kali sebenarnya. Tapi jujur, ini adalah poin yang paling penting. Contohnya gini. Coba bayangkan cabai merah. Oke, udah? Nah, mungkin di otak teman-teman rata-rata bayangannya seperti ini. Merah, terus ada batangnya. Tapi sebenarnya cabai itu nggak sesimpel itu. Cabai itu sekompleks ini. Sih, meskipun merah, terkadang ada warna kuning-kuningnya, ada warna hijau-hijaunya, lalu bisa ada kerutan otot-ototnya seperti itu. Dan yes, sekompleks itu. Dan itulah pentingnya reference. Karena kalau misalnya bikin cabai, kalau memang mau kartun ya is oke, mau kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau buat yang realistis, reference adalah jawabannya. Jadi ingat, jangan mengandalkan otak kita. Otak kita itu sering mensimplifikasi bentuk yang ada di dunia nyata. Jadi ingat, reference itu adalah poin paling penting. Yang kedua adalah blocking shape. Membuat sebuah environment atau objek yang besar itu terkadang bingung mulai dari mana. Itulah kenapa pentingnya kita mulai dari yang simple-simple dulu aja. Menggunakan simple object untuk proses blocking atau layout ya. Dengan kita menggunakan simple object itu membuat kita lebih cepat dalam proses layouting tanpa harus menggunakan high detail object terlebih dahulu ya. Jadi penting menggunakan simple object untuk proses layout atau blocking. Selanjutnya adalah teman-teman bisa menerapkan tips dari Gleb Alexandrov ini. Ini saya dapatkan dari Gleb Alexandrov. Jadi tipsnya adalah primary, secondary, tertiary. Apa itu? Big, medium, and small detail. Jadi apa itu primary? Contohnya gini, misal teman-teman meng-squeeze mata di sebuah objek atau environment, maka akan terlihat sebuah siluet. Nah, siluetnya ini adalah big detailnya, ya, atau primary detailnya. Lalu secondary adalah detail yang ditaruh di atas primary, ya. Dan biasanya itu untuk meng-break up supaya nggak ternyata blob doang, tapi ada detail-detail terbaru di sana. Itu secondary. Lalu yang ketiga adalah tertiary atau small detail. Tuh saja itu detail-detail kecil. Dan ini adalah beberapa referensi dari big, medium, and small detail. Kalau misalnya teman-teman menggunakan tips ini secara tepat dan juga balance, maka akan menghasilkan gambar yang appealing. Gimana sampai sini? Udah kebayangkan betapa asyik dan serunya membuat CG environment? Nah, bagi teman-teman nih yang pengen belajar 3D atau pengen belajar bidang lainnya, bisa daftar kelas prakerja di Bukalapak. Di sini banyak banget kelasnya, baik dilakukan secara online ataupun offline. Ada lebih 100 kelas prakerja, dari caranya nanam padi, foto produk, sampai dengan gimana cara ngatur keuangan perusahaan. Itu ada di sana. Dan cara daftar kelasnya pun gampang banget. Cuman 4 langkah. Pertama, ketik prakerja di kolom pencarian, lalu pilih kelasnya, mau online atau offline. Lalu kamu bisa bayar pakai kartu prakerja, dan selanjutnya dapatkan kode voucher di detail tagihan. Kalau misalnya nggak ada, bisa cek email teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, tenang aja, karena customer supportnya siap bantu, supaya cepat-cepat bisa dapat insentif dan juga sertifikatnya. Dan kalau udah belajar, ayolah ikut kompetisi prakerja, hadiahnya ratusan juta rupiah loh. Jadi, mau nyari kelas prakerja online ataupun offline paling lengkap? Hanya di Bukalapak. Yang ketiga, lighting. Lighting itu nggak sekedar untuk menerangi sebuah scene atau objek, tapi lighting juga bisa digunakan untuk bercerita. Contohnya ini adalah iklan yang saya buat untuk Toyota Zenix. Ini scene-nya lagi di terowongan, dan ini saya sengaja menggunakan lighting yang berjajar supaya mendapatkan kesan bahwa si mobil ini bergerak sangat cepat. Dan contoh lainnya adalah di iklan Teen Touch, di mana di sini ada sebuah Veloz yang meluncur di berbagai macam scenery. Salah satu contohnya adalah di bulan. Di sini saya menggunakan cahaya matahari yang sifat shadow-nya itu hard. Kenapa? Karena kita ingin menggambarkan bahwa bulan itu memang seperti ini. Bayangannya hard dikarenakan atmosfernya yang tipis. Jadi ingat ya, cahaya nggak hanya untuk menerangi objek, tapi bisa untuk menyampaikan sebuah cerita. Nggak hanya itu aja, teman-teman juga harus tahu kalau lighting itu ada 2 tipe. Pertama adalah natural lighting, dan yang kedua adalah artificial lighting. Apa itu? Natural lighting adalah lighting yang dihasilkan oleh alam.
biasa warnanya itu dari orange sampai dengan biru. Biasanya kita menggunakan measurean atau acuan Kelvin ya. Oke, kalau artificial lighting adalah tentu saja lighting atau cahaya buatan. Dan biasanya warna itu RGB, bisa bebas kayak ungu, pink, yang mana nggak bisa dihasilkan oleh cahaya alami. Biasanya artificial lighting juga digunakan kalau misalnya scene seperti cyberpunk gitu. Yang keempat adalah tekstur ya. Tekstur itu juga bisa bercerita juga loh ya. Jadi contoh, kalau misalnya teman-teman menggunakan tekstur yang bersih, artinya bahwa oh ruangan itu bersih, nggak kotor, dan sebaliknya ya. Dan juga teman-teman bisa menambahkan decals. Decals ini adalah layaknya sebuah stiker yang ditempel di dinding. Dan decals itu bisa macam-macam. Contohnya adalah seperti retakan pada tembok, lalu juga ada graffiti. Dan ini adalah berbagai macam decals yang bisa di-download secara gratis di Quixel Bridge. Dan penambahan detail di sini juga bisa membuat karakter dari objek ataupun environment yang lagi teman-teman buat. Yang kelima, kamera. Pemilihan kamera itu penting, terutama di vokalengnya. Saya sarankan bagi teman-teman yang mau masuk ke dunia 3D, pelajari juga fotografi dan juga bagaimana caranya kita membuat sebuah komposisi yang appealing ya. Jadi pelajari itu fotografi dan belajar komposisi gambar. Itu penting banget. Belajar juga type of shot, kayak medium shot, full shot, dan sebagainya. Pelajari juga angle-angle kamera, kapan harus menggunakan high angle, low angle, high level, atau bird view. Contohnya di sini di iklan Zenix lagi, saya menggunakan low angle supaya terlihat kesannya lebih cepat ketimbang kita menggunakan eye level saja gitu. Oke, mungkin sih dulu untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang udah berhasil menggunakan tips-tips ini dan ingin mamerin karyanya, boleh deh pamerin di Instagram, TikTok, atau apapun. Dan jangan lupa menggunakan hashtag karya epic dan tag Instagram saya ya. Nanti akan saya lihat karya-karya teman-teman di sana. Oke. Jadi terima kasih tonton video ini sampai habis. Saya Rifki. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.